terus ntar kalau kamu lo cantik gini-gini, kamu lo baik hati, yuk makan yuk sekali-kali gini, kayak gitu. Terus dianya mau diajak ke makan, suruh traktir, dianya mau kayak gitu. Jadinya itu apa ya, kayak kalau orang lain yang muji dia itu, apa yang temennya minta ke dia itu langsung dikasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya. Hari ini saya mau berbicara soal apa ya, dipandang sebelah mata emang menyakitkan. Apa ya, ini cuma cerita aja ya. Seumpama ada yang sama dengan cerita saya, berarti lagi kebetulan gitu aja ya. Namanya manusia mah ada-ada aja ya, cara memandangnya juga berbeda-beda. Ini mah cuma contoh biasa si A sama si B gitu aja ya. Namanya orang, kenapa orang memandang orang sebelah mata itu biasanya itu gini aja. Si A itu tak kasih contoh, anak orang punya, dari kecilnya itu dianya itu kecukupan, nggak pernah kekurangan, apa yang diinginkan selalu dipenuhi sama orang tuanya, apa yang pokoknya sebelum dia minta udah dikasih sama orang tuanya gitu ya. Terus si B itu apa ya, ya orangnya biasa-biasa aja, maksudnya orang nggak punya gitu aja ya. Kenapa orang suka memandang sebelah mata itu? Kadang itu apa, si A-nya kan mikirnya dia nggak mungkin membutuhkan bantuan orang, soalnya apa, mikirnya kan dia nggak pernah namanya hidup kekurangan, hidup kesusahan. Dia itu dari apa, kecilnya itu sebelum minta udah dikasih, apa yang dia inginkan itu tercapai semua, apa yang dia mau itu maksudnya itu pengen apa dikasih, kayak gitu ya. Jadi ini itu seolah-olah apa ya, memandang orang kalau enggak apa ya, kalau seumpama dianya nggak suka ya udah nggak suka kayak gitu, nggak mikirin perasaan orang, nggak mikirin entar orangnya kalau ngomong sakit hati apa enggak, maksudnya suka-suka dia ngomong kayak gitu ya. Seumpama kayak gini, kadang di tempat sekolah kayak gitu ngelihat orang itu kayaknya itu acuh tak acuh, kayak apa ya, pokoknya itu apa yang dia inginkan itu harus tercapai, harus digapai sama dia. Jadinya kalau ada orang yang minta bantuan sama dia, kayaknya itu disepelein, dia menyepelekan. Soalnya apa, dia kan mikirnya ngapain minta bantuan sama saya loh nggak pernah minta bantuan. Ini cuma contoh ya, ini cuma contoh, jangan diambil ke hati. Saya loh nggak bakalan minta bantuan sama orang, ngapain giliran orang susah minta bantuan ke saya. Mikirnya kayak gitu. Jadinya itu apa ya, terus juga biasanya itu terpengaruh sama lingkungan, maaf ya, lingkungan keluarganya, apa lingkungan sekolahnya, lingkungan teman-temannya, pada kemungkinan ya orangnya kecukupan. Jadinya itu ngelihat orang yang nggak punya atau apa ya, biasa aja. Tapi kalau seumpama orang si B-nya minjem uang sama dia, kayak gitu mah nggak bakalan dikasih. Soalnya apa, mikirnya kamu lo pengangguran, kamu lo nggak punya kerjaan, apa kalau kamu minjem duit sama saya ntar kamunya bisa balikin ya, kayak gitu mikirnya si A-nya tuh. Jadinya itu apa ya, mikirnya dia nggak bakalan ntarnya butuhin uang,
dia nggak bakalan kekurangan uang. Jadinya seolah-olah itu kalau ada yang minta bantuan sama dia nggak digubris. Tapi biasanya kayak si A itu gini, seumpama saudaranya minta bantuan, bodo amat nggak digubris. Tapi kalau orang lain terus dibilang orang yang suka muji-muji dia, misalnya cewek apa cewek ya ini ya, biasanya yang suka kayak gitu mah cewek gitu aja ya. Soalnya saya yang bercerita kan sekarang cewek, saya cewek jadinya tak ituin cewek gitu aja ya. Maaf gitu aja ya, jangan diambil di hati, mau cewek mau cowok sama aja sih sebenarnya. Kan kayak gitu biasanya kalau sama saudaranya sendiri kan biasanya nggak digubris kalau minta pinjem apa, nggak digubris mikirnya kan. Kalau ibaratnya kalau udah apa, biarpun adik kakak, biarpun satu udel, kalau udah punya keluarga masing-masing kan berarti kan udah bener keluarga, tapi kan ibaratnya udah jauh kayak gitu, nggak seperti itu dulu. Kalau belum nikah kan beda lagi kan, ibaratnya udah punya keluarga sendiri kan, udah punya anak, udah punya suami, berarti kan udah ibarat kata mah harus sendiri, maksudnya udah punya keluarga sendiri ya udah berjuang sendiri gitu maksudnya ya. Jangan sedikit-sedikit emak gitu aja lah ya. Jadinya kalau nih mintain pinjem sama seumpama saudaranya enggak digubris. Tapi kalau seumpama sama kumpulannya yang biasa muji-muji dia, seumpama kamu lo cantik, kamu itu lo baik hati, kamu itu pokoknya itu bikin dia aduhai, bikin dia seneng, bikin dia apa itu berbunga-bunga hatinya, pokoknya siang sore malam muji dia di depannya. Tapi kalau di belakang nggak tahu jelek-jelekin apa enggak, kan kitanya nggak tahu, namanya manusia mah ada-ada aja biasanya kan. Kalau orang suka kayak gitu kan, suka memuji orang di depannya biar seumpama minjem dikasih. Terus sementara kalau kamu lo cantik gini, kamu lo baik hati, yuk makan yuk sekali-kali gini, kayak gitu. Terus dianya mau diajak ke makan, suruh traktir, dianya mau kayak gitu. Jadinya itu apa ya, kayak kalau orang lain yang muji dia itu apa yang temennya minta ke dia itu langsung dikasih kayak gitu. Tapi kalau saudaranya sendiri, biarpun itu tuh nggak memikir itu siapa, nggak memandang kayak gitu, namanya gimana ya, kemungkinan ya apa, hidupnya nggak pernah susah dari kecil, belum pernah ngalamin apa ya, belum pernah ngalamin susahnya apa itu, susahnya nyari duit itu kayak gimana. Kemungkinan itu si Anya apa ya, dari belum menikah udah kecukupan, terus pas di keluarganya itu selalu menang, seumpama saudaranya itu selalu suruh ngalah sama ibu bapaknya sama dia. Jadinya itu tertata hatinya untuk selalu menang, untuk selalu apa di atas kayak gitu, nggak mikirin saudaranya itu gimana. Biasanya kayak gitu ya biasanya. Terus apalagi habis kayak gitu kan, kemungkinan pas dianya nikah ndelalae dapat orang yang punya. Jadinya itu seakan-akan udah lengkap loh, dia nggak butuh bantuan siapapun. Tanpa dia minta bantuan juga dia bisa berdiri sendiri, nggak bakalan kekurangan. Jadinya mikirnya itu nggak bakalan loh saya, misalnya ini cuma contoh ya, nggak bakalan loh saya butuh bantuan orang, malah ya nggak bakalan selamanya, nyampe kapan juga nggak bakalan orang duit saya banyak ini. Misalnya ini cuma contoh ya, misalnya kayak gitu, namanya orang kan ya
apa ya, namanya udah gelap mata pengennya dipuji-puji, pokoknya kalau dipuji setinggi langit itu mau dengan siapa itu langsung diajak kemana, diituin duit gimana, nggak dibalikin juga jujung-jung aja. Tapi kalau saudaranya minjem kadang aja di susahnya minta ampun nggak dikasih kayak gitu. Terus apa, perhitungan sama saudaranya sendiri. Terus apa, kalau saudaranya minjem itu kayak cetus iya bener kan bahasa Indonesia, cetus iya, cetus kayak cetus omongannya itu kayak galak kayak gimana. Tapi kalau sama orang lain, terus sama pokoknya kalau di luar itu ramah tamah sok imut kayak gitulah namanya. Namanya orang ya kayak gitu, namanya beda-beda. Tapi ya apa ya, eh, kalau belum pernah ngerasain hidup susah, mandang orang lain juga sesuka dia, suka ngerandain. Soalnya apa, dia mikirnya nggak bakalan minta bantuan sama orang lain. Jadinya dia merasa itu paling tinggi, paling bener, paling apa, paling pokoknya nggak pernah, namanya orang nggak pernah hidup sengsara ya kayak gitu ya. Udah gitu aja, ini cerita dari saya ya. Bisa diambil kesimpulan dari cerita saya kayak gini, emang kamunya hidup kamu senang terus, hidup kamu nggak pernah susah. Tapi kan kehidupan itu rodanya berputar, nggak bakalan kamunya di atas terus, pastinya itu ntar di bawah juga. Kalau kamu mikirnya di atas terus, emang kamu sekarang belum pernah dapat cobaan hidup susah. Tapi entar kalau ibarat kata sing gawe urip nguwai cobaan, biarpun sedikit kaget kamunya kayak orang sok, kayak orang apa namanya, rezeki kan nggak ada yang tahu. Sekarang iya banyak rezeki kamu, besok sekejap langsung hilang juga kita nggak tahu, wallahu alam. Jadi ya seenggak-enggaknya mah kalau sekiranya ya benar, saya juga ini cuma bisa ngomong, saya juga masih belajar kayak gitu, nggak sepenuhnya kayak gini mah bisa tak lakuin. Soalnya gimana ya, namanya orang kan beda-beda menjalaninya ya. Bener kalau kita nggak bisa bantu lewat uang, minjemin, namanya kita pas lagi nggak punya, ada orang minjem duit, kalau ada ya dipinjemin, kalau nggak ada ya apalah yang dikasih yang bisa meringankan beban teman kamu kayak gimana itu. Misalnya seenggak-enggaknya saudaramu kayak gimana, seenggak-enggaknya ya belajarlah, jangan menang sendiri. Soalnya hidup bermasyarakat itu ya membutuhkan tetangga, membutuhkan keluarga kayak gitu. Jadinya harus ada saling kesinambungan, saling silaturahmi antara keluarga, antara tetangga, biar bisa rukun kayak gitu. Namanya ya silih ya kayak gitu, saling sindir menyindir itu hal biasa. Kadang orang yang suka ngebaikin kamu di depan belum tentu ngebaikin kamu omongannya di belakang. Bisa jadi orang yang ngebaikan muja-muja kamu di depan, ngebaikin kamu omongannya manis semanis madu di depan, bisa jadi kalau di belakang kamu malah sepahit empedu, omongannya lebih sakit tapi kamunya nggak ngeh, jadinya kamu terbuai terus sama omongannya kayak gitu ya. Cukup sekian ini cerita dari saya. Apabila ada kesamaan ya jangan diambil ke hati, ini cuma cerita aja ya, itu dari saya. Apabila ada kata-kata atau omongan yang menyinggung perasaan teman-temanku semuanya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, sampai ketemu di video saya berikutnya. Dadah.